warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa Zonova dengan NIM 19053080. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi manajemen pemasaran, yaitu informasi dan pemindaian lingkungan. Baiklah, materi yang pertama adalah apa itu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan tepat waktu dan akurat kepada pengambil keputusan pemasaran. Baiklah, selanjutnya adalah komponen sistem informasi pemasaran modern. Untuk melakukan analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol, manajer pemasaran membutuhkan sistem informasi pemasaran. Misalnya, menilai kebutuhan informasi, mengembangkan, dan mendistribusikan tepat waktu. Ada 3 komponen sistem informasi pemasaran modern, yaitu yang pertama, sistem catatan internal, berupa siklus order to payment dan penjualan. Yang kedua, sistem kecerdasan pemasaran, berupa perkembangan harian, lingkungan pasar. Yang ketiga, sistem penelitian pemasaran, berupa pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan dengan situasi pemasaran. Selanjutnya, langkah-langkah untuk meningkatkan kecerdasan pemasaran. Yang pertama, melatih tenaga penjualan untuk memindai perkembangan baru. Yang kedua, memotivasi anggota saluran untuk berbagi kecerdasan. Yang ketiga, jaringan eksternal. Yang keempat, memanfaatkan panel penasihat pelanggan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Yang keenam, informasi pembelian. Yang ketujuh, kumpulkan umpan balik pelanggan secara online. Materi selanjutnya, lingkungan demografis. Yang pertama, pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Yang kedua, mengubah campuran usia, komposisi etnis, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, munculnya keluarga non-tradisional. Yang keempat, pergeseran geografis yang besar dalam populasi. Yang kelima, mikro-marketing dari pemasaran massal. Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya tingkat pendapatan di banyak negara Asia seperti Cina dan India. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ketiga, pemasar sering membedakan negara dengan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda. Lingkungan ekonomi makro utama lainnya, yang pertama, distribusi pendapatan, berupa pemasar untuk dipertimbangkan, yaitu perbedaan pendapat lintas negara, variasi intranegara dalam pendapatan, kesenjangan pendapatan antara lebih dan kurang negara-negara Asia, maju dapat menyempit dari waktu ke waktu. Lingkungan ekonomi lainnya, yang kedua yaitu berupa utang dan ketersediaan kredit, yaitu belanja konsumen dipengaruhi oleh tabungan, utang, dan ketersediaan kredit, misalnya Jepang. Resesi makanan ke tabungan, lebih suka makan, lebih siap makan makanan yang dijual. 7-Eleven peningkatan pasar makanan. 7-Eleven layanan pembayaran tagihan. Pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh yang pertama, tabungan, utang, ketersediaan kredit. Jepang memiliki tingkat tabungan yang tinggi, sekitar 13% dari pendapatan mereka atau hampir 3 kali lebih banyak daripada konsumen Amerika Serikat. Selanjutnya, lingkungan makro utama lainnya yaitu lingkungan sosial budaya, yaitu masyarakat membentuk keyakinan, nilai dan norma, selera dan preferensi. Yang kedua, memahami pandangan orang tentang diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, produk pasar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan subkultur yang berbeda. Lingkungan sosial budaya bisa berupa dari pandangan diri mereka sendiri, pandangan orang lain, tampilan organisasi, pandangan masyarakat, pemandangan alam, dan pemandangan alam semesta. Lingkungan makro utama lainnya yaitu lingkungan alam. Pemasar untuk mencatat berupa kekurangan bahan baku, peningkatan biaya energi, peningkatan tingkat polusi, mengubah peran pemerintah melindungi lingkungan. Selanjutnya, lingkungan politik hukum.
berupa peningkatan undang-undang bisnis untuk melindungi, yaitu perusahaan berupa persaingan yang tidak adil, konsumen praktik bisnis yang tidak adil, masyarakat perilaku bisnis yang tidak terkendali. Peningkatan dalam undang-undang bisnis yaitu melindungi industri rumahan. Misalnya, KFC Bangalore ditutup, yaitu penggunaan MSG yang berlebihan. Rumor ditutup untuk melindungi pengecer lokal. Yang kedua, kebijakan kontra proteksionis. Perusahaan asing merek lokal baru. Misalnya, Made in Thailand, Heineken Beer. Selanjutnya, korupsi. Korupsi pejabat Asia penuh. Suap dibayar terkecil dari izin. Survei Cina paling bersedia membayar suap. Top 5 News. Trump Kim bertemu di Vietnam. Debat Brexit di Parlemen UK. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.